sahabat-sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Shalom. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di saat mendengarkan sabdanya pada saat ini. Amin. Firman Tuhan, khotbah Minggu Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, tanggal 15 Mei 2022, diambil dari Keluaran 15 ayat 19 sampai 21, dan bahan bacaan diambil dari Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-11 dengan tema bernyanyilah bagi Tuhan. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, saya percaya semua orang di semua tempat pastilah suka musik dan nyanyian. Sekiranya pun seseorang tidak bisa bernyanyi, tetapi minimal orang tersebut bisa menikmati musik atau nyanyian. Coba kita perhatikan, tiada satupun tempat di dunia sekitar kita ini yang tidak diberi bumbu musik atau nyanyian. Di rumah ada musik, di rumah sakit ada musik, di angkot ada musik, di pertokoan dan mal ada musik, di mana-mana ada musik. Oleh sebab itulah kita mendengar musik dan nyanyian di mana-mana. Tidak ada pembedaan entah dia orang Kristen atau bukan Kristen, semua suka dan senang bernyanyi dan mendengar musik ataupun nyanyian. Entah dia orang saleh atau orang berdosa juga senang akan bernyanyi dan senang juga mendengarkan nyanyian. Karena memang harus kita akui bahwa bernyanyi dan musik adalah bahasa yang Tuhan berikan kepada manusia untuk mengekspresikan kerinduannya, kasihnya, serta rasa percayanya kepada Tuhan, alam semesta, dan juga sesamanya. Seorang penulis lagu pernah berkata, kata-kata menyentuh pikiran kita, musik menyentuh hati kita, tapi sebuah nyanyian menyentuh hati dan pikiran kita. Itulah sebabnya musik dan nyanyian dapat menenangkan hati yang sedang gundah gulana, mengangkat pergumulan kita, meneguhkan kita, dan dapat memotivasi kita untuk hidup bagi Kristus. Juga dapat mengangkat hati kita untuk beribadah, menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Selain itu, musik bisa juga menjadikan kita sangat bersemangat, bersyukur, dan bersukacita dalam menjalani hidup ini. Dalam Minggu Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan yang dirangkai dengan tema kita, bernyanyilah bagi Tuhan sepatutnya lah sebagai umat Tuhan, baik secara pribadi, keluarga, maupun bersama-sama dengan semua orang percaya. Sungguh-sungguh diajak untuk apa? Bernyanyi dan menyembah Tuhan dengan sukacita, bersemangat dengan sungguh-sungguh. Walaupun mungkin suara kita parau atau sumbang dan tidak sebaik paduan suara vokal grup dan para penyanyi profesional. Dalam bernyanyilah kita mengungkapkan kasih kita, perasaan, dan isi hati kita kepada Tuhan. Apakah sebagai ungkapan syukur kita, permohonan kita, keluh kesah kita, curahan hati, atau bentuk yang lainnya kepada Tuhan? Makanya menyanyi kepada Tuhan sama dengan berdoa dan berbicara kepada Tuhan dengan menggunakan isi hati kita dalam bentuk rangkaian nada dan irama, sehingga terdengar indah, syahdu, dan merdu. Adalah aneh, saudaraku, dan sangat mengherankan jika ada orang Kristen tidak suka menyanyi atau memuji Tuhan. Sebab sebenarnya hidup Kristen tidak bisa dipisahkan dari nyanyian ataupun pujian dan juga musik. Di dalam setiap ibadah, persekutuan doa, dan bahkan dalam suasana kedukaan pun
di mana ketika ada jemaat yang dipanggil Tuhan, selalu ada nyanyian dan pujian, bahkan ada musik. Dan saat kita berkantate, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, bukannya harus ada lirik lagu atau nyanyian yang baru ciptakan oleh seseorang pencipta, lalu baru kita nyanyikan. Bukan. Makna dari nyanyian baru ini berkaitan dengan hati kita yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus dan mengalami pengampunan Kristus, sehingga kita setiap hari, sekali lagi, sehingga setiap hari lahir suatu nyanyian baru sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Itu marilah kita perhatikan firman Tuhan yang sangat luar biasa ini. Yang pertama, saudaraku, mengapa umat Tuhan bernyanyi dengan sukacita kepada Tuhan? Terus terang, ada banyak alasan mengapa kita bernyanyi dan memuji Tuhan. Tapi yang jelas dalam nas kita ini, alasan mengapa Musa, Harun, Miriam, dan seluruh umat Israel bernyanyi adalah karena mukjizat pertolongan Allah yang begitu luar biasa mengeluarkan orang Israel dari kesulitan, ketakutan yang mereka alami, serta menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Coba kita bayangkan, saudaraku, ada 2 juta orang Israel lebih, bahkan dengan hewan-hewannya, dan itu sedang berjalan di dasar laut Teberau yang kering. Dan sekarang sedang menjadi jalan raya karena laut terbelah oleh tongkat Musa yang dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Firman Tuhan dalam ayat 17-18 berkata, "Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya." Itu artinya bahwa Tuhan Allah Israel sendirilah yang membebaskan mereka dari perbudakan dan membawa mereka menyeberangi laut Teberau. Tuhanlah yang menjadikan mereka menjadi miliknya sendiri dan pasti akan memberikan tempat kediaman mereka dan memelihara mereka. Dan sekarang mereka menjadi umat Allah, di mana Allah akan memerintah dengan kuasanya yang kekal selama-lamanya. Dan kita lihat pasukan Fir'aun yang begitu perkasa dan begitu kuat pun ditenggelamkan. Firman Tuhan berkata, ketika kuda Fir'aun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Ayat 19. Itulah sebabnya dengan spontan Musa yang tidak petah lidah, bandingkan Keluaran 6 ayat 11-12, bernyanyi. Artinya, walaupun sebenarnya Musa tidak terlatih dalam berbicara bahkan gagap, namun karena hatinya sudah begitu terharu, begitu takjub akan apa yang telah Allah lakukan, ia langsung bernyanyi bagi Allah bersama-sama dengan semua Israel. Dan ini sungguh mendorong dan menggelorakan hati Miriam untuk memimpin, menyanyi, dan menari. Firman Tuhan berkata bahwa Miriam yang adalah nabinya secara spontan juga mengambil rebana yang kemudian memuji dan menari bagi Tuhan yang sudah menyelamatkan orang-orang Israel dari kejaran pasukan Fir'aun. Melihat sang nabiah menyanyi, menari, memuji dan memuliakan Tuhan, maka semua perempuan-perempuan Israel juga mengikutinya, memukul rebana dan menari-nari. Bandingkan ayat 22. Sungguh menakjubkan. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Musa, Harun, Miriam, dan semua orang Israel sekarang bernyanyi kepada Tuhan karena karya pembebasan Allah bagi mereka dari rumah perbudakan dan membawa mereka ke gunung kudusnya. Pertolongan dan kuasa serta kasih karunia Tuhan begitu nyata mereka alami, dan mereka sungguh-sungguh sudah menjadi milik
pusakanya. Kita juga, saudaraku, sepatutnya lah bernyanyi, menari dengan gembira, bernyanyi dengan mengeluarkan isi hati kita yang paling dalam untuk memuji, mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kita sudah merasakan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita hari lepas hari. Terlebih lagi karena Ia telah memberikan pengampunan dan keselamatan kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Kita telah ditebus dan dibeli dengan harga yang mahal oleh darahnya sendiri, sehingga kita menjadi milik pusaka Allah. Selain itu, kita juga harus menyadari, saudaraku, bahwa tidak hanya di bumi ini, ya di rumah, di gereja, di jalan, atau di mana-mana kita bernyanyi. Kelak juga di sorga. Sebagaimana dalam Wahyu 5 ayat 8 sampai 14 digambarkan firman Tuhan bahwa segala makhluk baik di sorga, di bumi, di laut, tiap suku-suku bangsa, bahasa, kaum dan bangsa akan bernyanyi dan berkata, bagi Dia yang duduk di takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ayat 13b. Untuk itu, mari saudaraku bergemar bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sukacita sepenuh hati. Kedua, bernyanyilah dengan alat-alat musik dengan baik. Sangat menarik, saudaraku, bahwa seorang nabiah bernama Miriam, selain bernyanyi dengan suara, menari dengan gembira, dia juga memimpin para perempuan untuk memainkan alat-alat musik dengan baik, yakni rebana. Lalu Miriam nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Ayat 20. Tamborin, saudaraku, atau rebana adalah salah satu jenis alat musik dari banyak alat musik yang ada di Alkitab yang digunakan untuk memuji Tuhan dan menandakan adanya suasana sukacita, kebahagiaan, mengiringi kegembiraan pesta. Yesaya 5 ayat 12, dan sorak-sorai dari arak-arakan kemenangan. 1 Samuel 18 ayat 6. Alat musik ini adalah alat musik tradisional di Timur Tengah, tapi juga sangat familiar dalam budaya Melayu. Dan alat inilah yang dipakai oleh Miriam dan segenap perempuan tampil memuji dan memuliakan Allah yang maha besar dengan nyanyian dan tarian sambil memukul rebana. Ada yang mengatakan bahwa tarian ini adalah tarian kemenangan karena umat Israel telah mencapai tujuannya. Mereka telah dibebaskan dari perbudakan dan mendapatkan kemenangan besar atas musuh-musuhnya. Ini adalah kemenangan yang sangat ajaib, di mana Tuhan mendemonstrasikan kekuatan dan otoritasnya di hadapan orang Mesir dan tentaranya yang kuat. Tarian ini adalah tarian keselamatan juga dan pembebasan. Israel telah dibebaskan dari ikatan perbudakan. Tidak hanya itu, saudaraku, sesungguhnya tarian ini juga adalah tarian puji-pujian kepada Tuhan, di mana umat Israel bersukacita dan bersyukur kepada Allah atas apa yang sudah Tuhan perbuat di tengah-tengah mereka. Saudaraku, tidak hanya Miriam, Daud juga waktu masuk Yerusalem dalam prosesi membawa tabut perjanjian dengan diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan caracap. 2 Samuel 6 ayat 5. Dan ketika tiba di kota, Daud beribadah dan mendemonstrasikan peranan kuasa Yahweh dan tabut perjanjian dengan jalan menari dengan penuh semangat dengan iringan alat musik trompet pada zaman itu. 2 Samuel 15 ayat 10, 1 Raja 1 ayat 39.
Itu berarti saudaraku, bernyanyi, bermain musik, menari adalah suatu gambaran sukacita besar dan ungkapan syukur dari orang-orang yang telah mengalami kemenangan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami pembebasan dan keselamatan oleh kuasa dan kasih karunia Tuhan yang maha besar. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, musik atau alat musik dan tarian sangat-sangat berperan penting dalam ibadah gerejawi dan mengalami perkembangan yang sangat signifikan mulai dari kekristenan awal hingga saat ini. Sekarang kita melihat bahwa penggunaan alat-alat musik tradisional dan modern serta lagu-lagu rohani Kristen kontemporer dalam ritual ibadah gerejawi sedang berlangsung. Dan puji Tuhan, sudah ada banyak komponis atau pengarang lagu yang menggabungkan musik tradisional dengan musik modern melalui lagu-lagu rohani kontemporer atau juga vokal grup serta paduan suara. Tentu masih ada perbedaan pendapat di kalangan denominasi gereja mengenai jenis alat musik apa yang boleh dan yang tidak boleh digunakan, ataupun aliran musik apa yang boleh dimainkan dan yang tidak boleh dimainkan dalam ritual ibadah gerejawi. Tapi yang jelas, fenomena penggunaan musik dan tarian modern dalam ritual ibadah gerejawi cenderung terjadi di kalangan pemuda di wilayah perkotaan. Dan jika gereja kita kurang memperhatikannya dengan serius, jangan heran saudaraku, akan ada banyak pemuda-pemudi kita, mungkin orang tua akan mencarinya di tempat-tempat yang sesuai dalam tanda kutip selera mereka. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, hal yang menarik selain yang di atas dalam nats ini menurut saya adalah pada saat Musa, Harun dan seluruh umat Tuhan menyanyi, menyembah Tuhan, muncul seorang nabiah yang bernama Miriam memimpin wanita-wanita Israel untuk menari dan menabuh rebana. Ini baru pertama kalinya kita melihat seorang nabiah memimpin untuk menari. Kita tahu ada banyak penari dan ada banyak nabi, tetapi Miriamlah satu-satunya wanita di dalam Alkitab yang melakukan keduanya. Miriam adalah seorang penari dan seorang nabiah, tetapi pemimpin juga toh. Sekarang ini kita juga percaya ada banyak wanita-wanita, ada banyak perempuan yang hebat seperti Miriam. Bahwa di antara kita ada banyak pribadi yang melayani Tuhan Yesus dengan pujian, nyanyian, tarian, dan permainan musik tradisional dan modern dengan baik. Tetapi ada banyak juga perempuan di antara kita yang melayani Kristus Yesus Tuhan kita dengan memainkan semua instrumen musik, menyanyi lagu-lagu pujian melalui baik song leaders, vokal grup, paduan suara, dan lain-lain, bahkan bisa menari dengan baik. Berbahagialah setiap kita saudaraku yang sudah sedang dan akan bernyanyi, mengikuti irama musik dengan hati penuh sukacita dan bersyukur. Dan saudaraku, jika kita belum pernah bernyanyi dengan sungguh bergembira, bersukacita, karena Anda sudah mengalami bagaimana Tuhan mengampunimu, sudah melepaskanmu dari neraka dan sungguh menyelamatkan engkau serta mengimani bahwa engkau pasti memperoleh hidup yang kekal. Kinilah saatnya. Jangan tunda-tunda. Ingat, ke depan pun engkau juga akan mengalami kegembiraan, sukacita, dan akan senang bernyanyi dan menari. Karena rahmat Tuhan adalah baru setiap pagi. Pertolongannya, pengampunannya, pemeliharaannya akan nyata bagimu. Karena engkau kini adalah milik pusakanya. Dan harus kita sadari saudaraku bahwa setiap saat kita memerlukan perhatian dan pertolongannya. Hidup, keselamatan, dan segala yang diperlukan ada dalam kuasa Tuhan. Dan Dia sanggup menyediakannya bagi kita.
pergumulan dan tantangan ada dalam kendalinya. Lalu bagaimana kita merespon kebaikannya atas semua yang telah dihadirkannya bagi kita dan keluarga kita? Tentu hanya dengan mengucap syukur, menaikkan pujian, bermain musik dengan baik serta menari jika bertalenta, taat dan setia, serta sungguh-sungguh menyembah kepadanya sebab ia layak menerimanya. Tuhan Yesus memberkati Anda untuk berkantate, bernyanyilah bagi Tuhan. Amin.